silakan bisa dimulai ya untuk kelompok 2. Silakan kelompok 2. Waktu dan tempat dipersilakan ya. Baik, terima kasih. Saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Terima kasih atas Pak Eka yang sudah memberikan kami waktu dan kesempatan untuk mempresentasikan dan memperkenalkan proyek kami. Proyek kami ini bernama Bumbu Umi Landing Page yang merupakan website untuk menampilkan informasi produk bumbu umi. Dalam membuat proyek ini, kami bersama teman-teman kami dalam kelompok 2 yang beranggotakan yang pertama ada saya sendiri, Andika Tulus Pangestu, lalu ada Yulianti Putri, ada Eka Prasetya Nugraha, ada Hafizul Kisti, dan Anhar Mukhlis. Pada hari ini saya akan memperkenalkan proyek kami, yaitu landing page untuk produk bumbu umi. Sebagai latar belakang, bumbu umi adalah sebuah produk kuliner yang terbuat dari rempah-rempah asli Indonesia yang memberikan cita rasa otentik pada masakan di Indonesia. Dalam perjalanan kami mengembangkan proyek ini untuk bumbu umi, klien memberikan kami beberapa masalah dalam pengembangan produknya. Maka dari itu, untuk menghadapi beberapa masalah dan tantangan itu, kami membuatkan produk ini sebagai salah satu solusi. Beberapa masalah antara lain, yaitu perluasan pasar. Kami menyadari betapa pentingnya untuk memperkenalkan produk ini kepada lebih banyak orang, agar mereka dapat menikmati kelezatan kuliner yang khas di Indonesia. Selain itu, kami juga menyadari bahwa edukasi konsumen adalah kunci utama dalam memperkenalkan sebuah produk. Bumbu umi bukan hanya sekedar bumbu, tetapi juga merupakan warisan budaya dan cita rasa otentik dari Indonesia. Oleh karena itu, kami berkomitmen untuk memberikan pemahaman lebih baik kepada konsumen tentang nilai-nilai yang terkandung dalam setiap kemasan bumbu umi yang dibalut dalam sebuah website yang memberikan informasi produk kami. Selain itu, selain menginformasikan apa produk kami juga menginformasikan bahwa kami selalu mencari lokasi kerjasama bagi agen yang ingin bekerja sama. Kami ingin memastikan bahwa produk kami dapat dijangkau oleh sebanyak orang mungkin dari berbagai daerah, sehingga mereka dapat menikmati masakan dan cita rasa yang ditawarkan oleh produk kami. Semua tantangan inilah yang mendorong tim kami untuk berinovasi dan memberikan nilai tambah bagi produk. Melalui proyek landing page ini, kami berharap dapat mencapai tujuan-tujuan yang diharapkan oleh klien dan membawa bumbu umi ke tingkat yang lebih tinggi. Demikian latar belakang yang saya sampaikan. Selanjutnya, ada rumusan masalah yang akan dibawakan oleh teman saya, yaitu Yulianti Putri. Silakan. Baik, terima kasih. Oke, jadi yang selanjutnya adalah perumusan masalah, di mana perumusan masalah ini seperti yang sudah dijelaskan oleh Andika, mitra kami memberikan masalah-masalah mereka terkait pembuatan website ini. Yang pertama adalah mitra membutuhkan perluasan pasar, di mana perluasan pasar ini berguna untuk melakukan sebagai media promosi produk juga agar bisa dikenal oleh masyarakat secara luas. Yang kedua adalah banyaknya konsumen yang belum paham terhadap penggunaan dan pengelolaan bumbu umi. Dan yang ketiga adalah agen kesulitan dalam mencari lokasi perusahaan untuk menjalin kerjasama. Maka berdasarkan rumusan masalah tersebut, solusi yang ditawarkan kami adalah yang pertama, dengan adanya website Bumbu Umi dapat membantu perluasan pasar dengan membagikan informasi terkait produk. Jadi ketika produk-produk Bumbu Umi sudah tampil di halaman website, maka
konsumen pun bisa melihat produk dan detail-detail produk yang sudah disediakan oleh Bumbu Unik sehingga dapat membantu perluasan pangsa pasar. Yang kedua ada fiturnya inspirasi terbaru. Di sini ada artikel-artikel yang dapat membantu konsumen untuk mendapatkan inspirasi jenis masakan ataupun inspirasi artikel lainnya yang dapat diolah menggunakan Bumbu Unik. Dan yang ketiga ada fitur lokasi kami. Fitur ini dapat memberikan jalan dalam menjalin kerjasama antara agen dan mitra sehingga para agen dan mitra lain ataupun konsumen yang ingin membeli secara langsung tidak kesulitan dalam menemukan lokasi dari UMKM Bumbu Unik. Kurang lebih seperti itu dari penjelasan rumusan masalah dan solusi. Selanjutnya adalah penjelasan tech yang akan disampaikan oleh rekan kami, yaitu Hafizul Kisti. Baik, terima kasih Saudari Yulianti Putri. Sekarang saya akan menjelaskan bagian dari tech, melihat apa saja yang digunakan dalam membangun website landing page Bumbu Umi. Pada bagian tech, terdapat 7 tools yang digunakan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, yaitu adalah Bootstrap, sebagai kerangka kerja CSS dan JavaScript yang bertujuan untuk merancang tata letak dan komponen web dengan cepat. Yang kedua, yaitu JavaScript, adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk menambahkan interaktivitas dalam website. 3, yaitu SASS atau Syntactically Awesome Style Sheets, adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk mengatur gaya tampilan styling pada website dengan cara yang lebih terstruktur dan untuk mengelola tata letak dan warna dengan lebih efisien. Berikutnya yaitu ada jQuery, adalah perpustakaan JavaScript yang mempermudah manipulasi dokumen HTML, penanganan peristiwa, dan animasi, di mana digunakan untuk menambahkan efek animasi atau interaktivitas pada elemen-elemen web. Berikutnya yaitu ada Font Awesome, yaitu perpustakaan icon vektor yang dapat digunakan dalam desain web, bertujuan untuk menambahkan icon-icon yang memperkaya tampilan website. Yang keenam yaitu ada AOS, Animate on Scroll, adalah perpustakaan JavaScript yang menganimasikan elemen yang digunakan untuk menambahkan efek animasi saat pengunjung menjelajahi halaman. Yang terakhir yaitu ada NPM, Node Package Manager, digunakan untuk mengelola dan menginstal dependensi proyek di Bumbu Umi. NPM digunakan untuk mengelola paket-paket JavaScript yang diperlukan untuk website. Jadi, implementasi dari semua ini melibatkan penyisipan kode, pengaturan konfigurasi, dan integrasi dengan HTML dan CSS untuk mencapai tampilan dan fungsi yang diinginkan. Demikian penjelasan saya untuk slide ini. Untuk slide berikutnya dapat dilanjutkan kembali oleh Saudara Andika. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Mas Hafiz atas waktunya. Pada bagian ini kami akan menjelaskan tentang preview dan demo dari website kami. Kami menampilkan ini agar terlihat apa saja kontribusi dalam tim kami. Dalam website ini ada beberapa bagian. Dari atas ada header, hero, about, keunggulan, produk, inspirasi, testimonial, call to action, email subscribe, kritik dan saran, FAQ, maps, dan footer. Semua bagian-bagian ini adalah dibagi dan berkolaborasi dengan teman-teman yang ada di sini. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang bagian dan kontribusi saya, yaitu di bagian header, hero, dan about. Di bagian header ini merupakan salah satu hal yang paling penting. Jadi kita analogikan bahwa header ini adalah pintu masuk sebuah restoran. Ketika kita tiba dalam restoran, pasti akan terdapat menu-menu. Nah, menu-menu inilah yang membuat klien bisa tertarik atau pengguna bisa tertarik untuk mengunjungi lebih dalam websitenya. Di sini kalian bisa melihat elemen-elemen penting seperti logo. Logo ini mempresentasikan brand dari perusahaan atau mitra kami. Lalu ada menu navigasi.
Ini adalah menu-menu yang tersedia dalam website kami. Ada beranda, produk, tentang, testimonial, dan unggulan. Lalu ada form pencarian. Di sini form pencarian untuk saat ini tidak berfungsi secara dinamis, namun kedepannya akan dikembangkan agar bisa mencari produk yang diinginkan oleh pengguna. Jadi header ini memberi gambaran kepada pengunjung tentang apa saja isi yang ada di dalam website. Lalu ke bagian selanjutnya ada hero. Hero ini adalah halaman depan yang pertama kali user akan lihat. Jadi ini adalah pusat perhatian ketika pengguna membuka website kami. Dari sinilah sebagian besar poin dari produk kami itu ditampilkan. Di sini terdapat gambar dari produk kami, lalu ada brand titelnya atau judul brandnya, ada bumbu umik, lalu ada slogan produk kami yaitu dari rempah pilihan untuk rasa yang terbaik. Hero ini harus dibuat dengan menarik dan to the point akan dari tentang produk kami. Lalu selanjutnya ada bagian about. Bagian about ini memberitahu kepada kita tentang produk kami. Di sini kami menampilkan secara singkat dan jelas apa itu produk kami. Seperti yang bisa dilihat, bumbu umik merupakan produk rempah untuk kuliner Indonesia. Ini sudah jelas bahwa produk ini untuk kuliner Indonesia yang terbuat dari rempah-rempah dari Indonesia pula. Dibuat dengan bahan-bahan pilihan yang proses higienis. Ini memberitahu kepada pengguna bahwa kami memproses segala produk kami secara higienis dan memilih bahan-bahan pilihan. Lalu selanjutnya, bumbu umik hadir untuk memenuhi kebutuhan bumbu dapur rumah tangga Indonesia. Jadi dalam tentang produk ini sudah ada beberapa poin seperti apa itu, tujuan kami, dan bagaimana kami berproses, dan hasil akhirnya bagaimana. Hasil akhirnya adalah untuk memenuhi kebutuhan dapur rumah tangga di Indonesia. Lalu selanjutnya ada bagian-bagian lain seperti keunggulan, produk, dan inspirasi. Ini adalah salah satu komponen kontribusi dari rekan saya, Yulianti Putri. Silakan untuk dijelaskan. Baik, terima kasih, Andika. Selanjutnya adalah bagian keunggulan produk, di mana pada bagian keunggulan produk kami ini terdapat 3 card. Yang pertama ada rempah asli, varian rasa, dan ready setiap hari. Jadi masing-masing keunggulan produk ini adalah mencerminkan dari kelebihan dari bumbu umik itu sendiri. Di mana bumbu umik menggunakan rempah asli yang terbuat dari rempah-rempah asli Indonesia yang berkualitas. Selanjutnya ada varian rasa. Di sini bumbu umik memiliki berbagai macam rasa yang dapat dipilih. Dan yang ketiga ada ready setiap hari. Artinya produk bumbu umik siap dikirim setiap hari sesuai dengan kebutuhan konsumen. Keunggulan ini merupakan bagian yang cukup penting juga karena dari sini konsumen dapat langsung melihat apa saja kelebihan yang dapat ditawarkan dari bumbu umik. Pada bagian section selanjutnya adalah bagian produk kami. Pada bagian ini menggunakan card yang terdiri dari 6 card. Card di sini menjelaskan dari masing-masing detail produk. Yang pertama ada card yang menjelaskan tentang varian bumbu umik rawon, sambal goreng, nasi goreng, sayur sop, opor, dan gulai. Pada bagian card ini, konsumen dapat melihat detail produk, di mana ketika detail produk ini diklik, maka akan memunculkan gambar
rawon yang sudah jadi, dan akan ditampilkan juga resep-resep dan cara memasak bumbu rawon menggunakan bumbu masak umi. Begitu juga dengan card-card yang selanjutnya, ketika diklik maka akan muncul gambar dari resep-resep yang sudah disediakan oleh bumbu masak umi, seperti bumbu varian sambal goreng, nasi goreng, sayur sop, dan lain-lain. Ini digunakan untuk agar konsumen dapat lebih memahami terkait produk bumbu umi sendiri dan dapat mengimplementasikannya dalam masakannya sesuai dengan rekomendasi yang sudah disediakan. Selanjutnya adalah section inspirasi. Pada section bagian ini adalah section inspirasi terbaru, di mana kita dapat menemukan inspirasi terbaru dari bumbu umi yang hadir untuk memenuhi kebutuhan bumbu dapur kita. Jadi di sini juga terdiri dari 6 part. Di sini banyak masing-masing artikel, di mana artikel ini menjelaskan apa saja yang harus dilakukan, ada tips dan trik, ada rekomendasi. Di sini ada tips dan trik memasak rawon yang sempurna. Pada bagian card ini apabila diklik, maka akan muncul ke halaman baru yang akan menampilkan tampilan detail dari artikel tersebut. Pada artikel tersebut dijelaskan artikel-artikel sesuai judul yang sudah disediakan, serta disertakan image. Di sini juga ada 10 rekomendasi dalam memilih ayam segar. Banyak juga rekomendasi-rekomendasi lain di mana produk-produk tersebut ataupun rekomendasi-rekomendasi yang sudah disediakan bisa digabung dengan bumbu masak varian unik. Misalnya di sini kita menyediakan rekomendasi ayam segar. Maka dari itu konsumen juga dapat memasak misalnya seperti opor ayam sesuai dengan resep yang sudah dibuatkan oleh bumbu umi. Oke, selanjutnya ya, dan begitu juga dengan artikel-artikel lain. Oke, cukup sekian dari bagian keunggulan, produk, dan inspirasi. Selanjutnya adalah pada section testimonial yang akan disampaikan oleh rekan kami, yaitu Hafizul Kisti Muhammad. Ya, baik. Terima kasih. Sekarang sesi saya yang akan menjelaskan bagian testimonial yang merupakan masukan dari konsumen. Saya kasih intermezzonya terlebih dahulu. Istilahnya jika dikaitkan ke dalam e-business ya, salah satunya yaitu B2C dan B2B. Di sini terlihat jelas untuk saat ini, bumbu umi ditujukan untuk B2C pada saat ini, business to consumer. Namun tidak menutup kemungkinan nih untuk dikembangkan menjadi B2B, business to business. Semisal, mungkin saya kasih contoh, kalau kita berkolaborasi dengan mitra lain, yaitu menggabungkan 2 produk menjadi 1 varian produk. Katakanlah nih, kita merekayasa dulu ya, Indofood menciptakan produk baru, yaitu Indomie rasa rawon khas bumbu umi. Seperti itu, saya kasih intronya dulu ya. Berikutnya, mengapa sih testimonial itu penting ya? Dikarenakan untuk menciptakan transparansi penilaian, sehingga nilai positif dari produsen yang akan dijadikan sebagai promosi iklan akan tetap selaras dengan penilaian konsumen. Kita juga dapat mengetahui seksama mana penilaian yang benar-benar baik ataupun juga penilaian yang sekiranya kurang bertanggung jawab. Kemudian kita lihat seksama lagi pada bagian judulnya yang diberikan text center dan juga jarak di bawahnya menggunakan margin bottom. Kesesuaian lebih detail dapat dilihat di bagian underscore testimonial.scss yang sudah terpisah dengan file SCSS lainnya. Pada bagian halaman ini hanya diberikan 2 testimonial saja. Namun, peran carousel slide
yaitu menampilkan satu persatu testimonial, serta button di kiri kanannya untuk melihat tiap testimonial yang berbeda. Yang bagian ini ya, sehingga bisa dilakukan slide per slide. Sekarang kita lihat di bawahnya lagi nih, terdapat button ulasan lainnya. Dengan memanfaatkan modal toggle untuk mengaktifkan jendela pop-up yang bertujuan untuk memberikan informasi tambahan tanpa harus membuka halaman baru. Setelah itu, ketika diklik, maka akan menampilkan informasi div dengan ID ulasan modal. Div tersebut sebenarnya dapat diletakkan di file yang sama ataupun pada file yang berbeda. Setelah membaca keseluruhan testimonial, dapat mengklik tutup modal dengan penamaan data strip BS, strip dismiss sama dengan modal. Baik, demikian presentasi dari saya. Untuk sesi berikutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Eka Prasetya. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, selanjutnya di sini ada konten informasi bumbu terlaris, di mana di sini bumbu terlaris adalah bumbu opor. Nah, di sini juga dijelaskan bumbu yang ini mempunyai rasa yang kuat sehingga membuat bumbu ini rasanya sangat mirip dengan bumbu aslinya dan lain-lain. Nah, di sini juga saya menambahkan ada button namanya belanja sekarang. Nah, gunanya konten ini, bumbu telaris ini, karena konsumen itu sering kebingungan untuk memilih produk, yaitu konsumen pertama kali ke website ini, pertama kali membeli produk itu akan kebingungan, mau beli produk apa ya yang enak kayak gitu. Nah, jadinya gunanya konten ini diharapkan bisa mempersuasif konsumen untuk membeli produk terlaris seperti itu. Kemudian di tombol belanja sekarang ini saya menyajikan juga event prevent default yang dimana ini gunanya untuk mencegah perilaku default dari event klik, yang dimana nanti kalau diklik akan pindah ke halaman baru. Nah, ketika diklik ini menimbulkan pop-up. Di sini saya menggunakan sebuah library dari Solfire. Nah, ini menampilkan pop-up, termasuk di sini ada kondisi juga ya lanjutkan sama batal. Nah, ketika diklik ya lanjutkan, ini akan mengarahkan ke tab baru, di mana tab baru ini adalah Shopee, dan juga di sini saya menggunakan window open dengan dua parameter, yaitu tadi yang pertama ada link Shopee ini, kemudian yang kedua itu underscore blank, gunanya untuk mengarahkan ke tab baru seperti itu. Nah, kemudian ada subscribe. Nah, subscribe ini nantinya pengguna ini atau konsumen itu akan memberikan email mereka kepada kami, sehingga nanti email-email yang telah terdaftar di database kami akan memberikan informasi update tentang produk bumbu umi, entah itu dari perubahan harga, perubahan rasa, entah juga nantinya ada promo juga khusus email-email yang telah terdaftar di database kami dan lain-lain. Selanjutnya yaitu kritik dan saran akan dijelaskan oleh rekan saya, Anhar. Baik, untuk bagian selanjutnya yaitu kritik dan saran. Nah, untuk bagian ini yaitu berfungsi untuk memberikan kritik pada si mitra akan perkembangan atau kemajuan ke depannya. Dan kritik dan saran ini nantinya akan ditampung oleh si mitra, entah itu dari segi tampilan website ataupun mungkin memberikan saran bumbu rempah baru kepada si mitra yang nantinya akan ditampung dan akan diolah, kemudian akan ditampilkan ke FAQ. Dan di FAQ ini nantinya akan menampilkan pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan oleh pengunjung. Dan jadinya untuk pertanyaan yang sering ditanyakan itu tidak akan dijawab berulang kali dan tidak bertele-tele. Jadi untuk kritik dan saran ini sifatnya publik, untuk siapapun pengunjung itu bisa mengisikan kritik dan saran. Oke, baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya di sini ada tampilan lokasi kami. Nah, pentingnya adanya konten lokasi kami ini nantinya ketika ada agen yang ingin mengajukan menjadi reseller, nah itu bisa menggunakan fitur ini. Fitur Google Maps ini lebih efektif karena di sini sudah ada langsung dari titik lokasinya. Nah,
Kelebihannya kalau sekedar menggunakan alamat ini, kalau menggunakan sekedar alamat yang berupa teks, nah itu titiknya itu tidak apa ya, tidak efektif, tidak terukur gitu. Nah, tapi kalau menggunakan Google Map ini langsung terukur. Letaknya di sini. Gunanya adanya Google Map tadi saya sudah jelaskan. Ini juga dijelaskan sama rekan saya Yulianti tadi adalah sebagai jalan untuk melakukan kerjasama secara lanjut. Nah, mungkin tadi juga disinggung tentang kayak Indofood mau kerjasama dengan Bumbu Umi kayak gitu. Nah, nanti bisa berdatangi dengan lokasi yang telah kami berikan di website kami ini. Kemudian juga tadi ada juga ketika ada reseller ingin menunjukkan bekerja sama dengan kami bisa melakukan pencarian lokasi di Google Maps kami. Kemudian bagian footer akan dijelaskan oleh Anhar kembali. Baik, untuk bagian terakhir yaitu footer. Nah, bagian footer ini fungsinya yaitu untuk memberikan informasi pada website ini, entah dari logo perusahaan, menu, kontak, dan yang terakhir media sosial, dan hal-hal yang terkait dengan si mitra. Salah satunya yaitu ada media sosial dan kontak, ada Facebook, Instagram, dan Twitter, dan kemudian tak lupa lagi email dan nomor WhatsApp. Semisal ada mitra lain yang ingin bekerja sama, mungkin bisa mengunjungi atau menghubungi media yang sudah tercantum di footer ini. Mungkin itu dari saya, bisa dilanjut oleh rekan saya. Nah, kemudian terakhir di sini ada kesimpulan yaitu Bumbu Mie ini diadakan atau posisinya yaitu untuk mengatasi tantangan pasar dengan solusi berupa website informatif yang merupakan tech di mana berkomitmen memberikan nilai tambah kepada konsumen yang konsumen masyarakat Indonesia dengan fokus pada perluasan pasar, edukasi konsumen dan kerjasama yang efektif bahkan efisien dengan agen. Kemudian selanjutnya saya kembalikan kepada Andika. Baik, terima kasih atas rekan-rekan saya yang telah menjelaskan satu persatu bagian yang mereka buat. Dan inilah akhir dari presentasi kami. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya kalian semua. Kami sangat menghargai kesempatan ini untuk membagikan perkembangan terbaru dari proyek landing page ini. Dan kedepannya kami bersemangat untuk menghadapi tantangan perluasan pasar, mengedukasi konsumen, dan menjalin kemitraan melalui website kami. Terima kasih sekali lagi dan semoga kita bisa merasakan aroma dan cita rasa otentik dari Bumi bersama-sama. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu tadi dari kelompok 2 ya. Kita kasih applause dulu dong yang luar biasa ini. Mantap dari timnya Andika. Ada siapa tadi? Andika, Yulianti Putri, Eka Prasetya, Hafizul, dan Anhar ya. Nah, seperti itu. Jadi apa ya, ini luar biasa ya kalau melihat dari kelompok ini. Jadi ingin menyajikan dari hasil web UMKM Bumbu Masak Umi ya. Ini ada pemilik UMKM-nya ya, Andika ya? Ada ya? Apakah sudah diberitahu nih untuk tampilannya? Untuk pemilik UMKM-nya sendiri itu dari Mas Eka, silakan bisa dijelaskan Mas. Iya Pak, Silakan jadi boleh. pemilik UMKM ini adalah teman saya sendiri dan juga dalam berprogres ini saya selalu ini Pak ngasih apa ya direkam layar gitu Pak, terus saya kirim ke teman saya seperti itu Pak. Karena apa ya, karena teman saya ini sih Pak kayak nggak merhatiin UI UI UX-nya terus penggunaannya kayak gitu, jadi ya beliau bagus-bagus aja gitu Pak. Hmm. Oke, untuk ininya apa namanya? Media sosial sudah ada ya? Sudah ada ya? Sudah Pak, Gimana ya sudah Kak? ada. Halo, halo, Pak suaranya. Oke, udah ya. Nah, kalau sudah kan, kalau misalnya ini bisa dikembangkan lagi sampai benar-benar apa ya?
lebih lengkap ya istilahnya kalau misalnya nggak hanya ditaruh di media sosial, tapi ternyata juga ada tampilan webnya gitu. Kalau ada tampilan webnya kan mungkin customer atau konsumen kan lebih lebih yakin ya, oh ternyata ada juga nih webnya gitu kan, ada juga nih link media sosialnya. Nah itu kan lebih komplit ya, jadi informasinya juga lebih detail ya. Kalau di media sosial kan mungkin emang eh, promosi lewat media sosial kan salah satu peningkatan penjualan ya, tapi lebih lengkapnya kalau memang sudah ada versi dari webnya itu kan akan lebih meyakinkan, ditambah ada plusnya gitu ya. Mantap. Nah ini tadi coba bisa lihat lagi webnya nih. Nah ini cuma catatan aja ya. Misalnya boleh di share screen lagi untuk tampilan webnya. Nah, ketika yang di itu inspirasi baru ya, kalau nggak salah ada fitur inspirasi baru. Ada fitur inspirasi baru mana? Nah ini. Nah misalnya nih kan kayak model keren nih yang ini. Coba diklik misalnya salah satu diklik inspirasi baru. Jadi kayak kayak ada informasi tambahan mengenai tentang seputar inspirasi. Nah ini kalau misalnya ditambahin lagi di bawahnya kan ini kayak berita ya, keren ya, diposting pada tanggal. Nah terus di bawahnya misalnya nih boleh dikasih rekomendasi untuk Anda. Jadi bisa ada kartnya lagi di bawah. Jadi bisa baca selanjutnya gitu. Nah itu untuk kedepannya bisa ditambahkan. Kadang orang pengennya, saya pengen baca informasi lebih lanjut ya, inspirasi baru lebih lanjut. Nah di bawahnya boleh dikasih seperti eh, rekomendasi untuk Anda gitu ya. Boleh boleh model card atau boleh model link gitu ya. Jadi di bawah kayak rekomendasi untuk Anda gitu, ada linknya. Jadi ada pengen bahas pengen baca berikutnya gitu, pengen dibaca berikutnya gitu ya. Mantap nih, dah bagus. Tinggal pengembangannya bisa dilanjutkan, menambahkan apa gitu ya Kak ya. Sama Andika ya, Andika ya. Nah itu kan bagus kalau lihat di berita ya. Kan berita-berita kan gitu kan ya, misalnya misalnya kita lagi baca berita nih, dikasih bawahnya rekomendasi untuk Anda, ada linknya. Jadi pengen baca berita lebih lanjut. Jadi kayak dibikin kartnya lagi yang dari lanjutan inspirasi baru yang dia di halaman utama, tapi ini ketika dibuka detailnya di bawahnya dikasih rekomendasi untuk Anda, terus dikasih cardnya. Masih seputar yang ada di topik utama, cuma di bawahnya dikasih card. Rekomendasi untuk Anda, jadi kayak baca berikutnya gitu ya. Nah itu keren, mantap. Terus ini buka lagi yang halaman depannya tadi yang masalah testimonial. Nah testimonial memang bintangnya itu dibuat ini ya, dibuat hitam ya, memang seperti itu ya, memang gitu ya. Ya sebenarnya sih mungkin nanti bisa di apa ya namanya? Karena kalau misalnya ini kan nanti di orang sebagai user misalnya melihat ini jadi nggak terisi bintangnya, padahal ini ada bintangnya nih 4,5 gitu ya kan. Mungkin kan kalau warnanya benar-benar emas gold kan lebih kelihatan gitu, nggak apa-apa. Ini boleh dikembangin seperti itu. Ini tambahan-tambahan catatan seperti ini untuk pengembangan berikutnya ya teman-teman ya. Nanti juga saya untuk yang kelompok satu juga nanti saya berikan catatan. Oke, seperti itu. Ya, sekarang pesan kesannya apa nih dari pertama dari Andika nih, boleh disampaikan, silakan Andika. Dari kolaborasi mini project ini ada pesan kesan nih, bisa disampaikan, boleh. Untuk kalau dari saya sendiri itu yang pertama-tama juga senang karena bisa lebih akrab sama teman-teman baru yang sebelumnya belum kenal sama sekali. Lalu kita juga mencoba untuk berkontribusi, berkolaborasi secara bersama-sama. Walaupun ada beberapa yang belum bisa atau belum mampu secara teknis, tapi kami bersama-sama agar belajar gitu, Pak. Oke, mantap. Ya, memang seperti ini ya. Belajar bersama-sama dalam kolaborasi bukan berarti justru malah menambah kita dalam bereksperimen gitu ya. Dengan bereksperimen itu, dengan banyak bereksperimen jadi nambah experience gitu. Kata-katanya ini ya. Dari banyak eksperimen jadi tambah experience. Oke, keren. Nah, lanjut siapa? Mungkin Yulianti Putri, boleh pesan kesannya?
selama kolaborasi di mini project untuk Biserp dan SAS? Pesan dan pesannya cukup baik. Di sini saya bisa berkolaborasi dan bekerja sama dengan tim kelompok sama teman-teman yang lain. Walaupun mungkin awalnya kayak apa ya, aduh cewek sendirian. Hmm, Tapi lama-lama ya alhamdulillah deh terbiasa nggak apa-apa. Dan yang lain juga baik. Kalau misalnya saya misalnya belum paham terkait kode ini ataupun apa, ada teman-teman yang membantu. Terutama terima kasih juga untuk ketua dan anggota-anggota yang lain. Pesannya sih semoga Capstone Project nanti lebih semangat lagi, lebih oke. kompak lagi. Terima kasih. Oke, terima kasih Yulianti. Selanjutnya berarti Eka ya, silakan Eka. Iya, kalau bagi saya sendiri, ini saya sangat apa ya, Pak, dari segi ilmu barunya, Pak. Jadi kalau pentingnya kolaborasi bagi saya itu, jadi satu sama lain itu saling isi. Entah yang si A ini kurang apa, itu diisi sama si B, terus si B kurang apa, diisi oleh C kayak gitu. Jadi ilmunya benar-benar dapat di sini, Pak. Kemudian ternyata ada ini ilmu baru, ternyata oh ternyata bisa gini ya, ternyata bisa gitu ya. Nah itu didapat dari teman-teman hasil kolaborasi ini, Pak. Itu bagi saya, Pak. Oke, selanjutnya berarti ada Anhar, boleh silakan Anhar. Sampaikan. Dari saya mungkin senang ya karena memiliki teman baru yang awalnya itu memang tidak kenal satu sama lain kecuali cuma Eka Prasetya karena memang satu kampus dan lainnya itu memang belum kenal sama sekali, tetapi semenjak masuk proyek kelompok ini jadi kenal lah satu atau dua orang gitu, jadi akrab gitu. Kemudian tanya-tanya akan yang awalnya akan saya front end itu emang dari nol kalau front end itu. Tanya-tanya Mas Andika, tanya Mas Eka, Mas Hafizul, itu jadi lebih akrab gitu, Pak. Mungkin itu dari saya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih ya untuk kelompok 2 tadi bisa mempresentasikan untuk hari ini. Kita kasih surplus lagi ya. Plus kok surplus, surplus mah bonus nanti. Oke, terima kasih.